Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. 3 hari lagi Indonesia akan menggelar pemungutan suara pemilu 2024 pada Rabu 14 Februari. Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara menjadi ujung tombak pelaksanaan pemungutan suara. Pada pemilu ini saudara akan ada 5,7 juta petugas KPPS yang mengawal langsung pemungutan dan penghitungan suara. Mereka tersebar di 820.161 TPS atau 7 orang yang bertugas di setiap TPS. Menjadi petugas KPPS bukan pekerjaan ringan. Di 2019 kita lihat tercatat bahwa 894 petugas KPPS meninggal dunia terkait proses pemungutan dan penghitungan suara. Sementara jumlah petugas KPPS yang sakit mencapai 5.175 orang. Apa antisipasi dan langkah mitigasi agar tragedi kematian ratusan anggota KPPS pada pemilu 2019 tidak terulang di pemilu 2024? Kita bahas setelah tayangan berikut ini. Pemilu memasuki masa tenang, namun tugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS semakin berat. Mereka harus memastikan seluruh proses saat dan pasca pemungutan suara berjalan dengan baik. Salah satunya dijalani Timotius Kunino, anggota KPPS di Desa Teba, Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT. Timotius juga menjadi anggota KPPS pada pemilu 2019. Ia mengaku beban kerja saat itu begitu tinggi karena semua pencatatan dilakukan manual dan memakan waktu cukup lama. Jadi kali ini kali lalu lebih berat, kali ini lebih ringan karena semua itu difasilitasi lengkap. Lain cerita Indra, dia kehilangan ayahnya Asmantara yang meninggal saat menjadi anggota KPPS pemilu 2019 di Bekasi, Jawa Barat. Menurutnya, sang ayah meninggal akibat penyakit komorbid yang dideritanya kambuh karena kelelahan usai bertugas sebagai petugas KPPS. Bapak itu memang punya penyakit jantung gitu kan, yang mana sebenarnya sakitnya itu udah lama nggak kambuh gitu kan, dari pas sampai akhirnya untuk yang pemilu 2019 itu gitu. Beratnya pemilu 2019 juga dirasakan pengawas tempat pemungutan suara PTPS. Nita Safitri, seorang ibu rumah tangga di Sragen, Jawa Tengah, mengalami keguguran akibat kelelahan. Penghitungan kalau nggak salah, pada maghrib itu baru berasa kayak ada pembukaan gitu, kenceng gitu perutnya, kenceng terus terus kan saya sempat cek di kamar mandi itu perdarahannya lumayan banyak. Pemilu 2019 menyisakan cerita duka. KPU menyatakan 894 orang anggota KPPS meninggal, sementara lebih dari 5.000 orang sakit. Agar tak ada anggota KPPS yang meninggal saat pemungutan suara, KPU akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat untuk mengantisipasi kelelahan dan kematian anggota KPPS seperti pemilu 2019. Dalam kondisi saat ini juga pemerintah daerah memberikan dukungan berupa pemeriksaan kesehatan, fasilitasi medis kepada para badan ad hoc. KPU harus memastikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi semua anggota KPPS. Jangan lagi ada kematian akibat beban kerja yang berat. Tim Liputan Kompas TV. Ada 5,7 juta petugas KPPS yang bertugas dalam pemilu kali ini. Belajar dari pemilu 2019 yang lalu, apa saja mitigasi yang perlu dilakukan? Kami bahas bersama Bapak Timotius Kunino, petugas KPPS Desa Teba, Kabupaten Timur Tengah Utara. Bergabung juga Mbak Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Selamat malam Pak Timotius, juga Mbak Titi. Malam Mbak Friska. Selamat malam, saya ke Pak Timotius dulu. Pak Timotius juga pernah menjadi petugas KPPS 2019. Waktu itu seperti apa load kerjanya Pak? Beban kerjanya seperti apa? Tolong diceritakan. Baik, waktu itu beban kerjanya sebagai KPPS itu beban kerjanya sangat banyak. Lamanya waktu di dalam TPS. Karena sistem kerja tahun 2019 itu mesti memakai sistem manual, sehingga
yang di dalam TPS itu memakan waktu. Pak Timotius, Ya. tampaknya terputus suara Pak Timotius. Oke, Pak Timotius, jadi waktu itu masih manual. Kalau untuk 2024 ini, seperti apa bayangannya di sana sekarang? Udah ada informasi soal ini, Pak? Sudah. Oke, bagaimana? Apakah tetap manual seperti 2019 atau seperti apa, Pak? Di tahun 2024 ini sistem kerjanya sistem aplikasi Sirekap, jadi mempermudah anggota KPPS di dalam TPS. Oke, jadi ada Sirekap dianggap lebih memudahkan ya. Nah itu jam kerjanya sebagai bayangan Pak Timotius dari jam berapa sampai jam berapa, lalu tugas petugas KPPS itu seperti apa? Ya, jam kerjanya dari jam 7 sampai jam 1 siang. Setelah itu lanjut dengan perhitungan suara. Oke, lanjut sampai penghitungan suara, itu harus betul-betul hati-hati dan teliti karena satu persatu surat suaranya begitu ya Pak Timotius ya. Ya. Kalau waktu 2019 di sekitar Anda, di daerah Anda, apakah ada petugas KPPS yang sakit atau meninggal dunia informasinya? Di daerah saya itu tidak ada yang mengalami yang sakit, hanya kelelahan saja. Ada yang kelelahan setelah bertugas di hari pemilihan ya. Dari Pak Timotius Cunino saya ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, jadi kalau sebenarnya lihat beban kerjanya para petugas KPPS, juga sistem yang diterapkan selama nanti penghitungan suara dan hari H pencoblosan ini apakah sudah bisa lebih baik dibandingkan 2019 yang lalu kalau Mbak Titi lihat sistem di tahun ini? Mbak Friska, jadi petugas KPPS itu bekerja bukan hanya di hari pemungutan suara. Mereka sudah bekerja sejak sebelumnya mendistribusikan pemberitahuan memilih atau yang populer disebut sebagai surat undangan memilih. Ya. Selain itu mereka juga mempersiapkan pendirian TPS dan setelahnya mengirimkan hasil suara dan kotak ke tingkatan yang lebih tinggi yaitu ke kecamatan melalui PPS. Nah, dalam hal ini ada beberapa perbaikan yang dilakukan oleh KPU untuk 2024. Pertama, membatasi usia atas petugas KPPS yaitu maksimal 55 tahun. Yang kedua adalah bekerja sama dengan instansi kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Mbak Titi, tampaknya ada kendala sinyal. Boleh diulang lagi tadi? Silakan. Oke, kita nanti akan kembali lagi memperbaiki dulu koneksi. Oh, Mbak Titi sudah terhubung lagi. Ya, silakan dilanjutkan. Mohon maaf, ya. Lalu kemudian suara saya bisa terdengar ya. Kemudian juga dari sisi pemeriksaan kesehatan bersama dengan instansi di bidang kesehatan. Lalu juga ada tambahan berikutnya Mbak Friska, yaitu mereka akan disediakan alat pengganda untuk kemudian yang biasanya dulu penghitungan suara dilakukan salinan secara manual, nanti akan ada alat pengganda yang dialokasikan pembiayaannya atau print scanner. Yang sebenarnya membutuhkan tenaga sangat besar itu adalah Mbak Friska, setelah melakukan penghitungan suara, biasanya mereka menyalin secara manual di dalam berbagai formulir yang nanti akan diberikan kepada para saksi partai politik, saksi pasangan calon, dan juga pengawas pemilu. Nah, dengan adanya alat pengganda tersebut atau yang disebut dengan print scanner, diharapkan beban kerjanya akan menjadi lebih ringan. Tetapi memang harus diperhatikan, Mbak, kadang-kadang petugas itu bukan hanya karena dia beban kerja, tetapi juga tekanan di lokasi. Misalnya kalau logistiknya datang terlambat, logistiknya kurang, lalu tekanan dari massa kalau mereka tidak puas begitu ya dengan pelayanan, termasuk juga misalnya psikologis ketika mereka berhadapan dengan prosedur yang mereka tidak kuasai, hal-hal baru begitu. Nah, ini terkait dengan alat pengganda, kan mereka diberikan alokasi anggaran untuk mengadakan alat pengganda yang biasanya mereka sewa, itu anggarannya itu ada. Kalau di daerah saya tanya kepada KPPS itu sekitar 500.000. Nah, ini harus dipastikan nih, mereka bisa mengoperasikannya dengan baik dan itu tidak menimbulkan
permasalahan berikutnya. Walaupun kalau alat pengganda ini tidak bisa digunakan, tentu mereka bisa masih memanfaatkan alternatif yang lain yaitu manual begitu. Nah, setelahnya mereka juga harus menyerahkan itu ke tingkatan yang lebih atas yaitu kecamatan melalui PPS. Paling penting menurut saya Mbak Friska, selain beberapa terobosan yang sudah dilakukan tadi ya, mengurangi beban pencatatan manual dengan memberikan alat pengganda atau print scanner, pelatihan dan juga pusat bantuan. Kalau mereka mengalami kebingungan dengan teknis atau kemudian prosedur di TPS, itu ada segera misalnya asistensi dari tingkatan yang di atasnya, apa langkah-langkah yang harus mereka ambil. Ya. Jadi ini yang menurut saya penguasaan teknis itu akan membantu mereka untuk keluar dari tekanan kerja. Karena berdasarkan evaluasi 2019, kerja mereka itu Mbak Friska di antara 24 sampai 72 jam non-stop. Non-stop. Itu yang memicu komorbid, tingkat stres kerja tinggi dan kecenderungan pola makan dan gaya hidup tidak sehat. Misalnya merokok, minum kopi dan lain sebagainya. Itu yang mestinya dihindari begitu. Baik. Nah, soal ini bimbingan teknis Pak Timotius sudah mendapatkan bimbingannya untuk kesehatan termasuk juga teknis nanti pelaksanaan terutama mendekati hari H dan juga sampai ke pemilu. Pak Timotius, bimbingan teknisnya apakah sudah didapatkan kalau Pak Timotius dan rekan-rekan yang bertugas di Timur Tengah Utara? Baik, untuk bimbingan teknisnya sudah didapatkan sebelumnya. Nah, seperti apa Pak bimbingan yang sudah diberikan? Ya, bimbingan teknis itu terkait dengan model C hasil, tungsura, terus model C pemberitahuan. Oke. Dan kalau untuk pemeriksaan kesehatan sudah dilakukan Pak Timotius? Untuk pemeriksaan kesehatan itu sudah dilakukan terlebih dahulu. Itu training kesehatan di puskesmas terdekat. Oke, dan sudah siap juga ya nanti kalau misalnya ada hari H, ada yang sakit dan sebagainya, sudah disiapkan rencananya juga ya Pak Timotius? Sudah siap kalau di lokasi Anda? Sudah, karena di lokasi kami itu terdekat dengan puskesmas. Oke. Kalau di Timur Tengah Utara soal logistik gimana Pak Timotius? Sudah selesai semua? Sudah tiba semua distribusinya? Untuk logistiknya belum sampai di tempat kami. Informasinya kapan rencananya tiba? Rencananya tanggal 12. Oke. Ada kendala alam, misalnya medannya yang sulit dijangkau atau seperti apa kalau di Timur Tengah Utara Pak Timotius? Kalau di tempat saya itu tidak ada kendala karena kami berada dalam satu lingkup. Jadi aman ya, ditargetkan tanggal 12 sudah tiba begitu ya logistiknya? Ya. Nah Mbak Titi, kalau tadi kan ada beberapa hal yang harus disiapkan. Dari mulai logistiknya, seringkali ada tekanan mental kalau misalnya terlambat datangnya seperti yang Mbak Titi ceritakan. Nah, antisipasinya seperti apa? Karena kan untuk persiapan fisik dan mental meskipun sudah disiapkan, tapi pada saat hari H terutama momennya pencoblosan, itu ada kendala-kendala yang dihadapi, banyak juga yang akan kewalahan. Bagaimana antisipasi yang harus disiapkan betul-betul Mbak Titi? Ya, Mbak Friska, pada periode yang sekarang salah satu terobosan yang dilakukan oleh KPU adalah melakukan pelatihan terhadap ketujuh petugas KPPS. Jadi tujuh-tujuhnya itu dilatih. Kalau dulu hanya 2 orang saja petugas. Nah, oleh karena itu kerjasama tim di antara anggota KPPS perlu baik. Misalnya saling memperhatikan kalau ada indikasi yang sudah mulai kelelahan, dan distribusi kerja itu juga sudah mulai saya perhatikan di buku panduannya itu mencoba untuk mendistribusikan dengan baik begitu ya. Jadi saling bekerja dalam satu tim yang menopang satu sama lain, saling memperhatikan beban kerja itu juga diperlukan. Termasuk Mbak pola kerja yang sehat ya. Misalnya jangan kemudian
kan disarankan untuk tidak merokok selama proses ya, untuk tidak mengganggu misalnya kondisi kesehatan dan juga kemudian menjaga sirkulasi udara. Jadi kalau misalnya yang berada dalam ruang itu bagaimana sirkulasi udaranya bagus, dan termasuk juga kalau TPS seperti di TPS saya 2019 waktu saya mencoblos pada waktu Ya. itu, sorry di sebelumnya ya, itu lokasinya itu agak di gang sempit gitu ya, dan lokasinya agak mohon maaf itu ada seperti kandang begitu ya, yang situasi udaranya juga kurang sedap dan lain sebagainya. Nah itu mungkin perlu diperhatikan, termasuk juga menjaga pola tidur, pola makan, untuk tidak lupa sarapan ya, dan istirahat yang cukup di malam sebelumnya. Jangan terlalu kemudian bekerja di luar batas yang normal. Karena kadang-kadang ini Mbak yang membuat tekanan gangguan kesehatan itu begadang. Ya. Karena mempersiapkan TPS gitu ya, dan mereka bekerja konstan menghitung surat suara itu sampai dengan tengah malam dan lain sebagainya. Jadi saling mendukung di antara anggota KPPS untuk memperhatikan satu sama lain, menjaga pola makan dan juga istirahat yang cukup itu menjadi diperlukan. Termasuk tadi supaya tidak mengalami tekanan kerja, bagaimana petugas yang ada di atasnya, misalnya tingkat desa atau kelurahan atau kecamatan, kalau ada pertanyaan atau kendala prosedur teknis di lapangan yang memerlukan bantuan, itu responnya bisa cepat gitu ya. Sama harapannya tentu saja Ya. peserta pemilu jangan memprovokasi dengan kemudian para warga pendukung juga memperhatikan kondusivitas. Karena sukses tugas KPPS itu juga sukses kita bersama. Iya, begitu. betul. Secara teknis juga sama-sama menjaga kondusivitas begitu ya Mbak Titi ya. Karena kita sama-sama menjaga proses pemilu. Soal kurang tidur kayaknya kami yang di TV juga siap-siap nanti akan kurang tidur ya saat tugas pemilu. Nah, bicara soal jam istirahat Pak Timotius, ini sudah diimbau pasti ya, sudah disarankan. Kalau dari sekarang nih 3 hari jelang pemilu, apa saja persiapan kesehatannya kalau khusus untuk Pak Timotius sendiri? Ya kalau untuk saya itu istirahat yang cukup, pola makan yang cukup, dan harus menjaga kesehatan. Iya ya, lalu juga pola makan dijaga pasti ya Pak ya? Ya, Pola makan dijaga, tapi kalau sekarang apa yang disiapkan untuk hari H selain logistik? Apakah kesiapan tadi teknis, lalu juga pelatihan untuk semua anggota KPPS sudah dipastikan siap begitu Pak Timotius? sudah, semua sudah aman. Ada berapa anggota KPPS kalau di daerah Pak Timotius? Tepatnya Bapak tugas di mana nanti? Di setiap TPS itu ada 7 orang KPPS. Ada 7 orang. Kalau Pak Timotius di mana tepatnya nanti bertugas? TPS 2. Ah, di TPS 2 itu di daerah mana kalau boleh tahu Pak? Di Desa Teba. Oh, di Desa Teba. Tadi kalau kata Mbak Titi kan sekarang tahun ini semuanya ikut pelatihan. Nah kalau di TPS Bapak juga 7 orang anggota petugas KPPS-nya sudah dilatih juga ya Pak? Tidak hanya Pak Timotius saja? 7 orang KPPS itu ikut pelatihan semua. Oke, jadi Mbak Titi kalau dari catatan tadi berarti ya sudah disiapkan semaksimal mungkin. Termasuk jangan sampai misalnya di satu TPS lengkap fasilitasnya, yang lainnya tidak, ada kekurangan tadi seperti yang Mbak Titi bilang, menyalin satu persatu itu kan itu yang membuat kelelahan atau tidak tersedia print scanner misalnya yang seharusnya ada. Ini bagaimana, siapa yang bisa mengawasi ini dan siapa yang bisa hands on kalaupun saat hari H terjadi kekurangan? Ya, pertama Mbak Friska, karena kebetulan saya sedang memantau pemilu di Kuala Lumpur, Malaysia, yang juga penting dikuasai oleh para petugas kita mengetahui klasifikasi atau kategorisasi pemilih. Jadi pemilih itu kan ada 3 ya, ada daftar pemilih tetap yang masuk DPT, ada DPTB yang itu pemilih pindahan, dan ada DPK, daftar pemilih khusus yang tidak terdaftar di DPT tapi bisa menggunakan KTP elektronik dan memilih di TPS sekitar wilayah domisili berdasarkan KTPL. Ini petugas jangan sampai bertukar-tukar, karena saya melihat misalnya ada beberapa motif dia sebenarnya tidak berhak untuk memilih tetapi memaksakan dengan alasan
perlindungan hak konstitusional warga negara dan lain sebagainya. Oh, Nah, itu yang perlu diwaspadai dan diantisipasi karena di undang-undang kita disebutkan kalau ada warga negara yang tidak mempunyai hak pilih lantas menggunakan hak pilih itu bisa menimbulkan pemungutan suara ulang. Nah, oh, pengetahuan seperti ini perlu disampaikan dengan baik kepada para petugas sehingga tidak ada lagi hoaks yang beredar misalnya bisa memilih di seluruh TPS di Indonesia asalkan punya KTP elektronik. Itu hoax. KTP elektronik hanya bisa digunakan bagi yang mereka belum terdaftar yaitu di TPS di domisili hukum sesuai KTP elektronik. Jadi kalau TPS domisili hukumnya contoh saya KTP-nya di Pamulang, maka hanya bisa menggunakan hak pilih di Pamulang. Nah, yang kedua, mengantisipasi misalnya kalau ada keterlambatan, kekurangan logistik atau kendala dengan ketersediaan perlengkapan pemungutan penghitungan suara, koordinasinya itu harus jelas kepada siapa dengan siapa dan responnya itu harus diberikan dengan segera. Kalau hari ini misalnya Pak Timotius nanti mungkin juga bisa menyampaikan mereka itu sudah mulai menyiapkan yang disebut dengan tadi alat pengganda ya atau print scanner begitu. Nah, kalau memang tidak ada itu dimungkinkan Mbak untuk menggunakan secara manual. Tetapi identifikasi masalah ini harus bisa dikumpulkan dari sekarang dan kalau kemudian mereka menghadapi tantangan atau hambatan teknis, koordinasi dengan PPS dan PPK-nya juga harus baik. Jadi di atas mereka ini kan ada panitia pemungutan suara di tingkat. Mbak Titi, tampaknya terputus lagi koneksinya. Mbak Titi, masih bisa mendengar saya? Oke, terputus tampaknya. Terakhir kalau Pak Timotius, sampai nanti ke hari H, 14-15 Februari, 14 Februari terutama saat pemungutan suara sudah disiapkan semuanya ya Pak Timotius, Bapak dan juga anggota KPPS lain sudah menerima semua informasi dengan baik termasuk pelatihannya juga ya Pak Timotius? Ya, sudah. Oke, jadi sudah siap. Mbak Titi sudah bergabung lagi tampaknya, singkat saja terakhir untuk penutup. Ya, saya kira KPU perlu kemudian memastikan kembali bahwa semua perlengkapan pemungutan penghitungan suara sudah terdistribusi dan crisis center ya, kemana mereka harus menghubungi kalau mereka ada kendala di lapangan. Jadi ini yang menurut saya perlu dipersiapkan betul-betul sambil menunggu hari H, para petugas KPPS membaca kembali buku panduan yang sudah disiapkan oleh KPU. Sama saya titip pesan Mbak Friska, pelajari betul soal kategori suara sah dan suara tidak sah. Jangan sampai bingung, karena kalau bingung nanti bisa membuat suara pemilih menjadi tidak berharga. Kenali 16 variasi suara sah yang diberikan oleh pemilih agar kita tidak kemudian tergelincir mengkategori suara sah sebagai suara tidak sah. Karena ujung tombak dari suara rakyat ada pada KPPS. Ujung tombak suara rakyat di petugas KPPS disiapkan dengan baik Pak Timotius dan kawan-kawan. Semoga lancar nanti pelaksanaannya Pak Timotius Cunino, petugas KPPS Desa Teba, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Mbak Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Terima kasih, selamat malam.